Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menceritakan berdasarkan aku mengamati seseorang ya. Jadi aku mengamati seseorang ini kontennya berbau tentang ya sedikit menginspirasi lah. Semoga aja tayangan video ini bisa memberikan gambaran atau referensi sebagai tambahan wawasan kepada kalian yang menonton video ini. Jadi aku eh, beberapa tahun terakhir mengamati seseorang, di mana seseorang ini akhirnya memiliki sebuah informasi, memiliki sebuah berita berkenaan dengan dirinya, yaitu dia sekarang menjabat sebuah jabatan yang sangat prestisius ya di sebuah perusahaan. Aku tidak mau menyebutkan nama, ini sebagai contoh aja ya, semoga kita bisa belajar tentang sebuah proses. Jadi di mana seseorang itu apabila menghargai proses, dia bersabar melakukan kegiatan-kegiatan, entah itu ada tekanan ataupun tidak ada tekanan, dia bersabar, dia jalani saja, dia enjoy aja. Suatu saat nanti dia akan menuai hasilnya. Oke. eh Sosok ini adalah sosok laki-laki ya, sosok laki-laki, umurnya sekitar 43 tahun ke atas. Aku cukup mengenal beliau karena beliau ini adalah aku anggap sebagai pemimpin masa depan. Aku anggap sebagai pemimpin yang nantinya akan membawa perubahan besar, dan nampaknya hari ini pada tanggal 18 Juni 2020 beliau mendapatkan amanah. Beliau mendapatkan amanah yang begitu, yang menurutku pribadi cukup luas ya, cakupan kekuasaannya, cakupan kewenangannya. Jadi beliau bisa menerapkan apa-apa yang selama ini beliau impikan. Jadi beliau ini adalah seorang laki-laki di mana memiliki satu istri, memiliki dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Beliau menjabat sebagai eh, ketua di dalam perkomplekan rumah tangga. Begitu juga membawahi sebuah divisi tentang SDM. Jadi berkutat tentang sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Tapi beliau pada waktu itu menjabat sebagai ibarat kata kalau kelas jabatan grade-nya itu kelas jabatan 2. Jadi di bawah masih staff, beliau masih staff, cuma staff ibarat kata dikatakan senior manager lah, dikatakan dalam struktur organisasi kultur budaya perusahaan tersebut sebagai senior manager. Itu membawahi para asisten senior manager, membawahi para regional manager dan segala macam. Pokoknya cakupannya itu sebagai pembantu direksi gitu. Aku mengamati beliau ketika selama 2 tahun ini. Beliau itu ketika sholat, ini patut ditiru ya, ketika setelah selesai sholat, beliau menundukkan kepalanya begitu khidmat, mungkin berdiskusi dengan Tuhan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau menundukkan begitu lama. Kemudian aku juga pernah melihat beliau itu menengadahkan tangannya. Beliau berdoa sangat khusyuk sampai eh, mengkerutkan dahinya ya. Berarti itu menunjukkan beliau fokus berbicara kepada Allah, dan boleh jadi doa-doa yang selama ini beliau haturkan itu terkabul di zaman di tahun di tanggal tepatnya tanggal 18 Juni 2020. Beliau sekarang diangkat menjadi direksi sebuah perusahaan, sehingga beliau sepertinya akan menerapkan berbagai pola pikir beliau yang begitu idealis, yang aku anggap akan membantu hajat hidup orang banyak. Aku doakan semoga beliau uh, dapat lancar bekerjanya tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan sedikit pun. Amin ya robbal alamin. Jadi ada beberapa sikap dan perilaku beliau. Beliau itu orangnya bijak, beliau juga orangnya suka membantu, beliau juga orangnya komunikatif kepada setiap elemen.
entah itu staff, entah itu cleaning service, entah itu rekan kerja sesama leading beliau, sesama angkatan beliau. Beliau juga begitu kooperatif apabila berhadapan dengan media. Beliau juga dikenal oleh kalangan manapun, entah itu kalangan instansi BPJS Ketenagakerjaan, instansi kepolisian, instansi TNI juga dikenal. Pokoknya beliau bila diketik namanya di sebuah Google pasti ada muncul, apalagi kalau kita mengetikkan secara spesifik, beliau pasti ada muncul. Jadi kita ini kayaknya perlu belajar komunikasi komunikasi antar instansi, bagaimana ketika beliau menjabat sebuah divisi yang mewakili sebuah perusahaan, bagaimana cara berbicara kepada media sosial, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tanpa mengurangi derajat perusahaan tersebut. Jadi kasta perusahaan tersebut tetap bersinar begitu. Dan beliau sekarang menjabat direksi yang membawahi bidang sumber daya manusia. Ada lagi perilaku beliau itu yang aku suka adalah ketika berbicara dengan orang, beliau memanusiakan manusia. Beliau sangat toleransi. Begitu juga fokus beliau kepada hal-hal yang berbau keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan juga beliau sangat fokus, dan hal tersebut beliau aplikasikan di dalam sebuah organisasi rumah tangga. Beliau kebetulan juga ketua RT, jadi nampaknya beliau ini sangat ahli di bidang kepemimpinan, dan beliau juga menebarkan informasi melalui media sosialnya, yaitu di Instagram. Begitu memberikan tulisan-tulisan yang mencerahkan, juga provokatif untuk mengajak masyarakat agar melakukan kegiatan-kegiatan membersihkan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang baik begitu. Jadi aku menganggap beliau itu sebagai panutan, sebagai contoh pembelajaran, dan hal ini bisa dijadikan contoh referensi wawasan kita agar kita nanti di masa depan bisa melanjutkan prinsip-prinsip yang bagus dari beliau. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran aku pribadi, dan aku membuat video ini bertujuan untuk mengingatkan pribadiku sendiri bahwa aku sudah mengatakan hal seperti ini. Jadi di masa depan nanti aku bisa belajar bahwa ada salah satu sosok yang begitu tepat untuk dijadikan role model, lebih tepat untuk dijadikan sebuah contoh. Mungkin anak-anak muda juga wajib belajar dengan beliau, karena beliau juga terbuka orangnya. Tapi mohon maaf, aku tidak menyebutkan nama karena aku cuma menyebutkan kisi-kisinya saja. Beliau sekarang menjabat direksi SDM sebuah perusahaan BUMN yang begitu besar juga. Mungkin itu saja dulu yang mau aku sampaikan. Ambil baiknya, buang hal-hal yang tidak baik. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.